Kalian pernah nggak merasa ketinggalan kereta pas lihat harga saham, kripto, atau forex lagi naik gila-gilaan? Dan ngebuat seolah kita tuh nggak boleh ketinggalan momen itu. Tapi sebenarnya itu adalah musuh terbesar yang dihadapi oleh trader awal, yaitu FOMO. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan dan mungkin belum kenal gua, kenalin nama gue Manuel dan gua adalah seorang trader. Jadi buat yang baru lihat channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. FOMO atau bisa dibilang fear of missing out itu adalah rasa takut kehilangan kesempatan terutama di dunia trading. Bayangin, kalian lagi scroll nih media sosial, entah itu di TikTok, Facebook, ataupun Instagram. Terus orang-orang pada ngomongin nih, koin kripto yang ini boom nih, naik 200% dalam semalam aja. Mereka bilang ini kesempatan emas, kalau nggak ikutan sekarang itu bakal rugi banget. Nah, di situ kalian mulai panik tuh. Jangan-jangan ini kesempatan besar nih, gue harus ikut juga nih. Nggak mungkin kesempatan ini datang 2 kali. Akhirnya tanpa pikir panjang, kalian langsung tuh beli koin itu. Nggak lama kemudian koin itu malah ngedrop drastis atau turun drastis. Yang tadinya niat kita tuh mau untung atau cuan malah jadi rugi. Rasa takut ketinggalan yang bikin kalian itu ngambil keputusan tanpa pikir panjang, tanpa analisa, dan seringkali itu bikin ngerugiin kita sendiri. Ada data yang bilang sekitar 80% sampai 90% trader pemula itu kehilangan uang mereka itu gara-gara FOMO ini. Gue sendiri pernah ngalamin. Waktu itu gue lihat grafik, mungkin kalian gak asing dengan Dogecoin ya. Waktu itu koin ini tuh di media sosial rame banget, apalagi di Twitter. Nah, ada juga yang sampai bilang ini koin ini bakal buran nih. Tapi ternyata di situ nggak sadar harga tuh udah di pucuk-pucuknya pas gua ambil posisi. Dan yang ada malah koreksi. Nah, itu pelajaran penting banget buat gua. Jangan trading cuma karena FOMO. Untungnya gue sempat beli itu di harga yang nggak terlalu tinggi ya, di tengah-tengah lah bisa dibilang. Jadi nggak lama kemudian itu harganya naik lagi atau rebound lagi. Nah, ini mungkin bisa jadi tips untuk mengurangi FOMO dalam trading. Yang pertama, kalian harus punya yang namanya trading plan. Trading tanpa rencana itu sama aja kayak gambling atau judi. Jadi kalian harus punya strategi yang jelas, kapan beli dan kapan jual, dan sampai batas mana sih kalian itu siap untuk rugi. Contohnya, kalau harga turun 5%, gue bakal cut loss. Kalau naik 10%, gue bakal take profit. Dengan ada trading plan, keputusan kita bakal jadi lebih terarah, bukan asal nebak-nebak aja. Yang kedua, kita harus bisa ngatur emosional kita. Market lagi naik gila-gilaan, kita harus tetap tenang. Gak semua yang naik cocok buat kita, jadi jangan terlalu buru-buru untuk mikir, kalau nggak gue ambil sekarang nanti gue bakal nyesel. Terkadang lebih baik kita tuh kehilangan peluang daripada ngambil resiko yang nggak terukur sama kita. Aku paham nih sama pemikiran kalian, apalagi kan istilah trader itu kan no risk no rich gitu kan, atau mungkin bahasa trennya atau para trader tuh pada ngomongnya adalah no risk no Ferrari atau Lamborghini gitu kan. Tapi seperti gue bilang tadi, lebih baik kita kehilangan peluang daripada kita ambil resiko yang nggak terukur sama kita. Daripada kita baru masuk kecil aja itu langsung kesel tuh gara-gara gue all in nih, udah all in di kripto, di Bitcoin, di Ethereum, di apapun itulah. Padahal bukan salah mereka juga yang ngasih tahu Bitcoin tuh bakal bisa untung segini loh. Sebenarnya salahnya itu adalah diri kita sendiri atau diri kalian sendiri. Kalian nggak cari tahu, kalian asal langsung masuk dan langsung all in. Pakai duitnya apa? Duit panas atau duit dapur kalian buat kebutuhan sehari-hari kalian pakai untuk all in di kripto. Jadinya malah buntung. Nah, yang ketiga menurut gua adalah fokus kepada proses, bukan hasil orang lain. Jadi jangan pernah tuh namanya kalian tuh bandingin hasil kalian dengan orang lain, terutama yang sering pamer di media sosial. Mereka mungkin punya strategi atau modal atau bahkan keberuntungan yang beda sama kalian. Mending fokus ke proses kalian sendiri. Setiap orang tuh punya jalannya masing-masing menurut gua. Jadi jangan pernah iri, karena kita juga nggak tahu tuh sebenarnya apa aja yang udah pernah mereka lewatin. Yang keempat dan paling penting itu kalian harus belajar namanya analisa market. Kenapa itu penting? Karena kalau kalian cuma ngandelin info dari grup-grup atau sosmed, kalian bakal sering banget kena namanya FOMO. Orang pamer cuan gede, terus kalian buru-buru masuk. Ternyata pas kalian beli harganya malah turun. Makanya penting banget buat ngerti cara analisa sendiri. Jadi kalian nggak cuma asal ikut tren, tapi beneran paham nih apa sih sebenarnya lagi terjadi. Nah, belajar analisa juga ada dua. Ada yang namanya analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa teknikal ini dimana kita menentukan tren harga berdasarkan pola harga yang terbentuk dari market itu sendiri. Di situ kita bisa ngelihat nih kira-kira trennya itu lagi bullish atau bearish. Karena teknikal aja itu nggak cukup, kalian harus ngerti juga namanya analisa fundamental. Nah, analisa fundamental itu penting karena ini lebih ke kenapa harga bisa bergerak. Misalnya ada berita ekonomi nih, laporan keuangan, perusahaan, atau kebijakan bank sentral. Mungkin perlu diingat, belajar analisa itu proses, jadi kalian tuh nggak harus ngerti semuanya dalam semalam aja. Yang penting kalian tuh mulai dari dasar-dasarnya dulu. Coba satu indikator yang simple, pelajari juga tuh pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru pengen jago, karena nggak ada yang namanya trader itu terbentuk dalam semalam aja. Jadi udah paham kan, analisa teknikal itu buat tahu gimana harga pasar bergerak, dan analisa fundamental itu buat tahu kenapa harga bisa bergerak. Jadi mulai sekarang kalau bisa kalian jangan cuma ngandelin dari tren di sosmed aja. Ya bikinlah keputusan kalian sendiri mulai dari sekarang. Mungkin itu aja tips hindari FOMO dari gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian tuh gak ketinggalan
dari video-video terbaru gue nanti. Gue Immanuel, see you in the next video.